Mas Alfon, kalau kita bicara lebih jauh gitu, kalau hari ini saja pemerintah nih strateginya mengatakan salah satunya adalah menyiapkan 4 lapis pencadangan dan setiap tenan atau kementerian juga harus memiliki backup data. Dan sifatnya mandatori, berarti yang kemarin itu nggak mandatori sehingga semua hari ini mengatakan di mana data backupnya nggak ada gitu. Ya mungkin ya kita harus belajar, ibaratnya pemerintah belajar bahwa kalau naik motor itu harus pakai helm, kalau orang nggak perlu jatuh udah nurut, kalau ini mesti jatuh dulu palanya bocor baru oh ya mesti pakai helm ya, baru aman. Anda yakin kali ini tanda kutip pakai helm? Karena udah berkali-kali nih jatuh data bocor ya kan, kertas, data imigrasi, banyak sekali data. Tapi kemudian kenapa nggak ada upaya yang signifikan untuk menjaga data nasional kita ya? Mungkin kesadaran atas data itu kan yang relatif rendah ya. Jadi mungkin kebanyakan pengelola data itu menganggap data itu sebagai berkah. Jadi kalau dapat data semuanya berebut pengen mengelola karena ada urusan dengan anggaran. Tetapi ketika terjadi masalah berebut ngeles. Harusnya data itu bukan berkah tetapi data itu adalah amanah. Jagalah data itu dengan baik dan kamu akan mendapatkan manfaatnya. Kalau kamu anggap itu data itu berkah, ya kamu manfaatkan, bersyukur tanpa berusaha menjaga ini. Jadi sikap seperti itu yang mungkin perlu diubah mindsetnya. Harusnya siapa yang bertanggung jawab menurut Anda kekisruhan ini? Sebelum kita bahas nih resiko lebih jauh, karena di sini juga ada pakar keamanan nih di sini. Kalau saya lihat dari layanan yang diberikan oleh PDN, saya cuma mengacu pada layanan cloud yang saya pakai. Kalau saya memakai layanan cloud dari tahun 2000 sampai 2024, 24 tahun ini, walaupun saya sendiri mengamankan data saya, sampai hari ini belum pernah sekalipun cloud saya kena encrypt. Jadi sebenarnya penyedia layanan cloud itu wajib melakukan backup. Kita ngomong secara profesional, SLA. Service Level Agreement. Kita pakai Google Cloud, pakai AWS, buktinya imigrasi pakai AWS. Itu SLA-nya ya, kalau aku pakai cloud ini artinya kamu jamin bahwa server kamu secara fisik nggak diretas gitu loh. Nah tetapi yang saya nggak ngerti kenapa PDN ini kelihatannya dealnya bisa beda gitu loh. Bahwa kewajiban backup ini kok tidak ada di penyelenggara cloud-nya, tapi kemarin malah pemilik data juga malah secara teknis tidak memungkinkan untuk di backup, budgetnya nggak ada gitu loh. Jadi kasihan juga. Jadi. Tapi emang urusannya urusan budget gitu menurut Anda, atau ternyata ada urusan yang lain sehingga backup itu nggak mandatori? Kalau Ketua Komisi 1 bilang itu bukan soal tata kelola, tapi sebuah kebodohan, data begitu penting tapi tidak ada backupnya gitu. Karena ada aturannya bahwa mereka nggak boleh backup. Dananya kan udah ditarik semua. Dulu latar belakangnya kan karena terlalu banyak bikin aplikasi, masing-masing bikin aplikasi, bikin database sendiri, lalu pemborosan, lalu tarik dananya, sehingga ketika ditarik semua ke PDN, mereka kehilangan dana lagi. Jadi untuk backup pun nggak ada dana. Dananya. Kita nggak boleh salahkan PDN juga. Harusnya pengelola data juga sadar bahwa kalau aku mengelola data, walaupun nggak ada dana, aku wajib harus, kan? Wajib gitu loh. Nah itu kesadaran seperti itu yang nggak ada, yang kurang ya. Oke.